Dan katanya dia ini juga suka banget gitu keluyuran malam-malam dan meneror rumah-rumah warga dengan suara goresan kukunya yang tajam dan panjang. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, sekarang ini aku akan kembali membawakan sesuatu yang serem-serem nih. Oke, siapa di sini dari kalian yang nggak tahu tentang hantu-hantu urban legend Indonesia? Ya kayak kuntilanak dan kawan-kawan gitu lah ya. Nah, kalian juga pasti udah sering tuh nonton di channel-channel sebelah. Tapi kali ini aku akan membahas yang lebih spesifik nih, yaitu mengenai sosok hantu urban legend asal Bali. Oke, ini kembali lagi aku membahas sesuatu yang serem-serem di tempat tinggalku sendiri. Oke, siap-siap gak berani tidur ntar malam. Oke, nggak apa-apa demi kalian. Oke, langsung aja aku akan membahas inilah 5 sosok urban legend asal Bali yang menyeramkan. Let's get started. Oke, untuk sosok yang pertama yaitu hantu leak Bali. Nah, siapa sih dari kalian yang gak kenal dengan sosok ini? Jadi dari semua hantu urban legend di Bali, leak ini emang yang paling terkenal, paling tenar gitu. Dan di video kali ini aku akan membahas sosok leak ini secara singkat aja, karena aku sebelumnya udah pernah juga membahas lebih detail, jadi kayak asal-usul hantu leak ini dan bagaimana nih perkembangan sosok leak ini. Buat kalian yang belum nonton habis video ini, kalian bisa banget nonton di sini itu. Nah, jadi leak ini berasal dari kata le yang berarti penyihir dan juga ak yang berarti jahat. Dan kalau diartikan, leak ini merupakan seorang manusia nih, manusia biasa yang sedang mempraktekkan ilmu hitam atau seorang penyihir jahat yang disebut-sebut juga sebagai sosok kanibalisme. Kalau siang-siang nih, sosok leak ini akan menyerupai manusia biasa. Jadi dia melakukan kegiatan sosial, bersih-bersih rumah juga tuh, masak-masak, makan, cuci piring. Nah, sedangkan waktu malam hari tiba, manusia yang awal kita ajak ngomong nih, ajak ngomong biasa, akan berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Berburu, dia bisa terbang-terbang dan biasanya akan mengincar ibu-ibu hamil ataupun bayi yang baru lahir agar dia nih bisa menghisap darah untuk menyempurnakan kemampuan sihirnya. Selain itu juga dikatakan kalau sosok leak ini suka banget hangout ke kuburan gitu malam-malam buat mencari mayat-mayat yang baru dikubur terutama. Terus mayatnya itu diapain? Oke, jadi mayatnya ini bisa aja dia makan gitu di kuburan, kayak pesta-pesta gitu malam hari ya. Dan organ-organ dalam dari mayat ini juga akan diambil untuk dijadikan sebagai ramuan. Terus apa cuma mayat aja gitu? Eits, jangan salah. Lebih dari itu ya, sosok leak ini bisa aja mengambil organ dalam tubuh manusia yang masih hidup. Oke, itu kayak gimana caranya? Apa kayak operasi bedah gitu? Bukan kayak gitu. Organ dalamnya ini mereka ambil secara nggak kasat mata gitu. Tapi yang jelas nggak lama setelahnya, orang ini nih yang menjadi korban ini akan mati. Entah karena sakit tiba-tiba, ataupun gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mati gitu. Makanya kalian jangan macem-macem sama orang yang menekun ilmu pengleakan ini, karena saking mengerikannya nih, dia juga dikatakan dapat membunuh manusia dalam sekejap. Nah, terus kalau udah kan organ-organ dalam diambil, ada darah juga buat ramuan kan tadi. Nah, ramuannya apa-apa buat awet muda atau buat makin glowing, makin sling. Jadi ramuannya ini ia gunakan untuk mengubah wujudnya, dimana ia bisa berubah menjadi rangda, bisa juga berubah menjadi hewan ataupun menjadi kendaraan nih kayak mobil atau motor. Nah, kalian jangan macam-macam di Bali. Kalau kalian lihat mobil, motor parkir pinggir jalan gitu nggak ada yang punya, terus kalian berniat buat nyolong gitu, buat nyuri motor itu, siap-siap aja. Ya untung kalau motor ya. Kalau ternyata itu adalah sosok leak yang lagi berubah wujud gitu, abis kalian. Dan untuk sosok hantu urban legend yang kedua, yaitu ada namanya Tonya. Nah, kalau tadi tuh manusia yang berubah wujud, kalau sekarang ini justru sosok makhluk halus yang menyerupai seorang manusia. Sosok ini katanya tinggal berkelompok, jadi kayak membentuk sebuah desa gitu. Jadi kayak desa yang gak kasat mata, dan tempat favoritnya adalah tempat-tempat yang lembab, sepi, dan juga mencekam kayak area sekitar sungai. Dan dari semua sosok hantu nih, ternyata Tonya inilah yang tinggal di dimensi paling dekat dengan manusia. Makanya sering banget sosok ini akan menampakkan diri, bahkan ya pada siang hari. Jadi nggak cuma malam-malam tuh mereka hangout, tapi siang-siang dia juga cukup jahil. Nah, karena bentuknya ini menyerupai manusia, kira-kira cara ngebedanya kayak gimana ya? Apa nggak ada perbedaan sama sekali gitu? Nah, kalau misalnya nih ya, kalian tiba-tiba melihat orang yang nggak kalian kenal di tempat sepi gitu, kalian bisa memperhatikan orang ini ada lekukan nggak di atas mulutnya. Nah, jadi katanya membedakan sosok Tonya dengan manusia, yaitu lekukan yang ada di atas mulutnya. Oke, kalau kalian ketemu sama yang nggak ada lekukannya nih di sini, udah mending tinggalin, gak usah sok-sok akrab, gak usah sosok ramah gitu ya.
Dan untuk sosok yang ketiga itu ada namanya Bojok Slem. Nah kalau tadi bentukannya antara manusia sama makhluk halus tuh ya, jadi fisiknya agak-agak gitu. Sedangkan untuk sosok yang satu ini, yaitu emang menyerupai hewan beneran. Bojok Slem ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kera hitam. Jadi dia ini akan muncul dengan perawakan seekor kera hitam jadi-jadian yang punya taring panjang tuh kayak gajah tapi berwajah kera. Kalian bisa bayangin gimana anehnya sosok ini. Dan katanya dia ini juga suka banget gitu keluyuran malam-malam dan meneror rumah-rumah warga dengan suara goresan kukunya yang tajam dan panjang. Oke, bayangin kalian malam-malam dengar suara gores-gores gitu, terus kalian penasaran, kalian buka pintu, jeng-jeng, kalian melihat sosok yang menyeramkan ini, taringnya panjang tapi bukan gajah, melainkan sosok hitam yaitu seekor kera. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku udah tahu kayak begini ya, aku mendingan pura-pura tidur gitu lah ya, pura-pura nggak denger kalaupun ada suara ribut malam-malam. Dan masyarakat Bali juga punya kepercayaan nih untuk menghindari sosok Bojok Slem ini, dimana mereka akan menaburkan garam di sekitar rumah agar tidak diteror oleh sosok Bojok Slem. Dan kita lanjut ke sosok yang keempat, itu ada namanya Gregek Tunggek. Nah kalau untuk sosok yang satu ini bisa dibilang mirip-mirip sama Mbak Kunti atau Mbak Sunda Bolong. Jadi ya kayak yang kalian lihat di film-film gitu, dimana ya ini akan muncul dengan jubah putih, rambut panjang yang hitam, macam iklan-iklan shampoo tuh di TV-TV. Tapi nggak sebagus itu ya rambutnya. Aku juga ngiri kalau begitu ya, hantu aja rambutnya bagus banget. Dan rumahnya ini mirip sama tempat tinggal Tonya. Jadi dia nyari tempat-tempat yang sepi, lembab, dan juga mencekam. Dan kalau misalnya nih ya, kalian datang ke tempat sepi, lembab, sekitar area sungai, terus kalian niatnya baik gitu kan, minta izin, numpang lewat, ngasih salam. Tapi kalau kalian salah menyebutkan antara Tonya sama Gregek Tunggek nih, kalian ngasih salamnya ke Tonya, tapi ternyata itu rumahnya Gregek Tunggek, oke, siap-siap aja kalian diamuk masa. Bukan diamuk masa, tapi diamuk sama sosok ini pasti. Lu udah main lewat aja, mana salah sebut lagi, mampus lah. Dan katanya sosok Gregek Tunggek ini suka banget bermain sama anak-anak pada malam hari dan juga ngerayu cowok-cowok yang lagi lewat. Oke, bagi kalian yang suka keluyuran malam-malam tuh, kalau kalian ngeliat cewek cantik nih pinggir jalan, oke, pas lagi malam-malam hari sepi pula dia sendirian, cari aman, gak usah sosokan ngerayu, udah pulang aja. Dan untuk sosok yang terakhir ini ada namanya Kemangmang. Oke, kalau yang tadi itu udah sosoknya kayak berwujud manusia, binatang, benda-benda, kendaraan, hewan. Binatang sama hewan sama ya. Sedangkan sosok yang satu ini lebih ekstrim, dimana sosok hantu urban legend yang satu ini hanya mempunyai kepala yang tersisa. Jadi dia kagak punya tangan, kagak punya kaki, badan, emang bener-bener kepala aja gitu. Yang mana bentuk kepala hantu Kemangmang ini menyerupai sebuah menyerupai sebuah kelapa yang bolong nih, kayak digigitin tupai. Dimana katanya sosok hantu Kemangmang ini suka banget nih mengincar dan menampakkan diri ke orang-orang yang memiliki hasil panen. Nah ini nih susah nih kalau kayak begini nih, kagak ada hasil panen salah, kagak ada duit, giliran ada hasil panen diteror sama hantu ini. So guys, itu dia sekilas mengenai sosok hantu urban legend asal Bali, dimana sosok-sosok yang aku jelaskan tadi emang masih suka banget nih ngeksis depan manusia-manusia, entah dia lagi jahil ataupun ingin mencari teman, atau bisa jadi mencari mangsa. Oke, gimana nih menurut kalian? Apa ada dari kalian orang-orang Bali yang pernah meet and greet mungkin? Ataupun kalian mengetahui informasi lebih mengenai sosok urban legend ini? Kalian bisa banget tulis di bawah, aku juga penasaran. So guys, sekian dulu video kali ini. Sorry banget kalau misalnya aku ada kekeliruan. And see you on the next video. Bye!